Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, peserta seminar destinasi inovatif dan dedikatif SD Muhammadiyah Bojonggede. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini peserta semua hadir dalam keadaan sehat dan panjang umur berkat nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada role model kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bojonggede, Ibu Nurul Nuzriya MPD, dan yang terhormat juga kepada Ibu Wakil Kurikulum yaitu Ibu Imas Masria dan bagian sarana prasarana Bapak Irawan SPDI serta Bu Isharyani, dan juga Ibu Bapak Guru yang telah hadir dan juga peserta yang sangat saya banggakan. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para peserta hadirin, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawatil Quran oleh Al-Ustaz Muhammad Sadir MPD. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء
وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Sadir MPD yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan juga membacakan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para peserta hadirin, sebelum kita memulai kegiatan diseminasi inovatif dan dedikatif guru SDS Muhammadiyah Bojonggede, acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDS Muhammadiyah Bojonggede kepada Ibu Nurul Nusrian MPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil serta Bapak Ibu Guru dan staf SD Muhammadiyah Bojonggede serta peserta seminar diseminasi guru inovatif dan dedikatif. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita mendapatkan iman yang luar biasa terutama masyarakat dengan iman Islam sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini yaitu di Aula SD Muhammadiyah Bojonggede dalam rangka mengikuti kegiatan seminar penambahan kompetensi kita sebagai pendidik. Selain kita sebagai guru, di sini juga ada beberapa peserta yang mengikuti kegiatan ini. Selama marilah kita tanya kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW kepada keluarga sahabatnya, dan insya Allah kita selalu memberikan berkat seperti itu yang baik. Baik para peserta semua, pagi hari ini insya Allah ada dua narasumber yang luar biasa untuk mengisi kegiatan seminar kita yaitu diseminasi sebagai guru inovatif dan dedikatif. Dan insya Allah ini adalah kegiatan yang luar biasa untuk menambah kompetensi kita sebagai pendidik, karena dalam seminar ini sebagai guru dedikatif ini mengambil tema yang luar biasa. Masya Allah ya, karena memang kita dituntut zaman yang digitalisasi, oleh karena itu ini sinergi banget judulnya dengan label sekolah kita dan dengan judul yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Dedi Maman Basbedi. Insya Allah yang akan nanti dibawakan judulnya adalah kolaborasi mitigasi bencana dengan pendekatan sains data dan teknologi berbasis kearifan lokal. Dan mudah-mudahan peserta seminar ini mengikuti kegiatan dengan antusias, dengan semangat, karena ini akan kita dapat implementasikan kepada peserta kita yang ada di sekolah kita masing-masing. Untuk menghemat waktu, maka kita buka kegiatan seminar ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti seminar. Ikuti seminar ini dengan fokus, dengan semangat belajar, dan mudah-mudahan dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para peserta diseminasi guru inovatif dan dedikatif, sebelum kita memulai, Bapak punya yel, saya punya yel. Semoga para peserta bisa mengikuti. Jadi kalau ditanya diseminasi SDS Muhammadiyah Bojonggede, jawabnya tingkatkan kualitas pembelajaran menyenangkan dan luar biasa. Bisa nggak? Coba ya. Diseminasi SDS Muhammadiyah Bojonggede, pembelajaran menyenangkan dan luar biasa. Kita ulang lagi. Diseminasi SDS Muhammadiyah
peserta seminar destinasi pada kegiatan kali ini, kita akan beri tepuk tangan aplaus yang sangat luar biasa, yaitu kepada Bapak Dedi Marwanto SPD, Marwanto SPD yang akan menyajikan tentang mitigasi bencana. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih peserta dan hadirin yang luar biasa. Ini sedikit cek ombak dulu nih Bapak. Kalau di SD Muhammadiyah Bojonggede itu ada jalan-jalannya. Mungkin ada yang tahu, kita dapat SD Muhammadiyah Bojonggede. Oke, sekolah penggerak. Oke, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga ketika ini kita dapat berkumpul bersama untuk belajar bareng tentang pembelajaran. Sebetulnya ini adalah program dari P5, program P5 yang kemudian kami ikutkan dalam lomba Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional. Gitu. Salawat serta salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Muhammadiyah Bojonggede, Ibu Nurul Zulia. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala SD Muhammadiyah Bojonggede, Ibu Mas Ria Sakit. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Irawan SPDI, serta Ibu Isharyani selaku Bidang Kurikulum, serta Bapak Ibu guru semua dan peserta seminar hadirin yang kami banggakan. Tema yang saya angkat dalam pembelajaran ini produk dari P5. Kalau di Muhammadiyah mengenal namanya profil pelajar berkemajuan. Ini produk pertama yang salah satunya kita mengedepankan metode deep learning. Itu apa sih sebenarnya metode deep learning? Gitu kan. Kemudian di dalam deep learning itu ada apa aja sih? Ya kalau kita lihat di sosmed mungkin sudah ada gambaran seliweran di sosmed. Nanti kurikulumnya ganti jadi kurikulum full. Ada meaningful, ada mindful, ada joyful seperti itu ya. Mungkin nanti kita akan simak dari videonya. Dari mulai awal sampai akhir, kolaborasi mitigasi bencana dengan pendekatan sains data dan teknologi berbasis kearifan lokal. Nanti akan ada videonya, mungkin ada yang sedikit belum masuk. Pertama ini anak-anak akan mempraktikkan salah satunya penggunaan drone. Bagaimana caranya nanti dalam mitigasi bencana anak-anak bisa melakukan pemetaan lokasi bencana. Yang kita ambil adalah sekolah, lingkungan sekolah. Jadi nanti anak-anak akan mengoperasikan drone ini, diterbangkan ke atas, dipetakan radius berapa meter. Ketika terjadi bencana kebakaran, maka waspadanya itu, siaganya itu radius berapa meter. Dan dalam pembelajarannya anak-anak nanti juga sudah menghitung, sudah diajarkan materi tentang skala pada peta, kemudian juga diajarkan materi tentang lingkaran. Jadi kalau ditanya Pak, radius berapa meter yang akan kena dari lokasi bencana, kalau kira-kira radius 1 km, anak-anak bisa menghitung nanti. Radius 1 km berarti luasnya dari mana ke mana? Ya itu pakai rumus lingkaran segala macam. Nanti ketemu, itu pembelajaran sudah kami lakukan kepada anak-anak semuanya. Kemudian nanti setelah terjadi bencana, dia harus apa? Yang pertama, ketika terjadi prabencana, sosialisasi sudah kemarin dengan MDMC Kabupaten Bogor sudah dilakukan mitigasi bencana. Bagaimana cara pencegahan? Yang kita ambil adalah bencana kebakaran dan bencana gempa. Karena di daerah kita ini khususnya di SD Muhammadiyah Bojonggede berada di daerah pemukiman yang padat. Pastinya kalau pemukiman padat itu kan yang rawan adalah kebakaran. Kemudian yang kedua adalah karena lokasi Pulau Jawa ini tidak ada yang bebas dari lokasi gempa. Itu yang kita ambil. Nah, jadi dari yang kita mainkan tadi drone sampai terbang segala macam, nanti selanjutnya anak akan bekerja sama dengan Najismu dan dengan NDS dalam rangka penanganan bencana. Kita data tuh, sains datanya di mana? Sains datanya nanti anak-anak mengumpulkan data dari sebelum bencana sampai terjadi
bencana, kumpulkan datanya diupload, disajikan dalam infografis. Dari infografis inilah nanti yang kita sampaikan ke kolaborasi lagi kita dengan Lazismu Kabupaten Bogor untuk penggalangan dana, fundraising dan penyaluran dananya seperti apa. Gitu. Jadi semuanya akan dilakukan dengan cara kolaborasi. Kemudian kearifan lokalnya gimana? Kearifan lokalnya tentu saja ketika kita mendekati para korban bencana, kita gunakan bahasa daerah lokal setempat supaya mereka lebih terbuka, lebih bisa menerima kita. Gitu. Kalau dari awal kita pakai bahasa ngomongnya bahasa Indonesia, mungkin warga yang ada di sekitar sini mungkin belum terlalu bisa menerima. Tapi dengan kearifan lokal tadi mereka bisa menerima kita. Ini pendekatan-pendekatan emosional yang bisa kita bangun kepada anak-anak. Kemudian dari keseluruhan mata pelajaran tadi yang sudah kita muatkan dalam P5 tadi, dalam proyek ini, dalam penulisan ini, semuanya kita integrasikan dengan pelajaran Ismubah al-Islam, Muhammadiyah dan bahasa Arab. Jadi nilai-nilai keislaman kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi pendekatannya nanti kalau dengan warga pakai bahasa Sunda, pertamanya salam dulu, salamnya bagaimana caranya kita menyantuni orang yang sedang kena musibah, ajaran Islam kita bagaimana. Kemudian tadi soal yang memberikan donasi sesuai syariat Islam, itu donasi itu harusnya seperti apa. Nah ini semuanya dikaitkan dengan pelajaran al-Islam. Ini saya akan sedikit menyampaikan video yang nanti akan saya bawakan. Karena lomba ini berbeda dengan bukan tahun lalu, tahun ini itu ya. Yang kemarin Olimpiade itu, Olimpiade di Bandung 2024, yang alhamdulillah dari kita juga bisa mendapatkan medali emas. Cuma bedanya kalau yang kemarin Olimpiade itu semua guru berkumpul se-Indonesia di sana langsung. Bedanya itu. Kalau yang sekarang seleksinya itu mulai dari tingkat kabupaten, kota, lanjut lolos 5 orang maju ke tingkat provinsi. Dari provinsi nanti diambil 15. Kalau nanti lolos nasional diambil 25 itulah nanti akan berkumpul secara nasional di Semarang kurang lebih tanggal 24 Januari nanti. Penulisannya pun luar biasa hebat gitu, penulisannya sekarang aturannya sangat detail, tidak seperti yang kemarin Olimpiade itu kita betul-betul membuat karya tulis seperti PTK, penelitian tindakan kelas. Tapi kalau sekarang hanya dibatasi 8 halaman dan itu harus mencakup keseluruhan. Gaya penulisan bebas, videonya juga sama. Kalau videonya kita biasanya Bapak Ibu buat video, upload, itu pasti ada background musik ya. Kalau kita nggak boleh ya, maka ada background musik lagu itu nggak boleh. Jadi murni suara anak, murni suara yang lagi direkam lagi apa gitu, murni seperti itu. Nah, nanti contohnya videonya seperti apa akan saya tampilkan. Saya izin nyalakan background gitu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Harto, guru SD Muhammadiyah Bojongede, peserta Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional kategori lomba guru dedikatif profil pelajar berkemajuan dengan judul kolaborasi mitigasi bencana dengan pendekatan sains data dan teknologi berbasis kearifan lokal. Penulisan ini didasari pada beberapa data. Data tersebut sudah dirumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap sesama serta dalam hal menjaga sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, bagaimana peserta didik
dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang ada di sekitarnya atau lembaga-lembaga yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana caranya peserta didik agar bisa memanfaatkan teknologi serta kearifan budaya lokal untuk kepentingan positif yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri dan juga masyarakat yang ada di Indonesia. Adapun tujuan dan manfaat dari proses belajar berpengalaman ini adalah sebagai berikut. Model pembelajaran yang digunakan adalah model kami dapat diartikan sebagai pendekatan pendidikan yang menekankan pada pemahaman mendalam, keterlibatan aktif peserta didik, dan juga kemampuan mengumpulkan konsep yang dipelajari dan mengingatkan. Kita mulai dengan dia ya. Siapa kita? Skala peta digunakan oleh kartografer untuk mewakili rasio jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Kalau bahasa kamu sendiri, siapa bisa mengartikan apa itu skala? Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Oke, betul-betul mengerti. Ada juga kita mengenalkan info learning dan mindful learning serta playful learning, sehingga kita menarikkan pembelajaran ini adalah pembelajaran bermakna dan juga memperlukan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Apa yang tunjukkan bagiannya? Kamu yang sebutkan namanya siapa? Yang pertama dari titik A ke titik O di titik pusat namanya ya. Oke, jadi betul. Yang kedua dari titik A melewati titik pusat sampai ke titik B. Ya. Oke, betul. Yang ketiga daerah yang dihasil pada lingkaran tapi tidak melewati titik pusat namanya. Kita lihat. Betul. Yang berikutnya garis yang berada di luar lingkaran dari titik A sampai ke titik B namanya usul. Oke, betul teman-teman kita semua. Dalam prosesnya, penulis berkolaborasi dengan universitas dan teknik dalam pengumpulan data dan informasi mulai dari prarencana sampai dengan pasca rencana. Para peserta didik dalam hal ini sebagai pengumpul input data dari berbagai sumber, menyajikan informasi berupa grafik atau informasi grafis. Metode yang ketiga adalah mitigasi bencana. Dalam prosesnya, penulis bekerja sama dengan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Pelatihan dilakukan di sekolah dengan narasumber dari MDMC PDM Kabupaten Bogor. Ini ada kunci di sini. Ini nanti ditarik. Ini kalau ada di rumah atau di tempat umum, dia pertama ini jangan sampai dilepas. Kemudian kunci dari gurunya, contohnya Pak Gurunya, nanti misalkan Pak Edi mengatakan, ayo aku bergerak ke lapangan dan sebagainya. Metode keempat adalah
Donasi dalam ini bekerjasama dengan Bismo dari Kabupaten Bogor, di mana akan dirayakan anak-anak menggunakan resi dan penyalurannya sesuai dengan syariat Islam. Metode yang kedua adalah tari patokan. Bagaimana caranya anak menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Sunda sebagai pendekatan dan korban bencana ini yang akan terjadi. Hasil dari profil belajar berkorban ini bisa dilihat dari berbagai rumusan masalah yang sudah dibicarakan. Yang pertama adalah kepedulian terhadap fasilitas dan sarana prasarana sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang ada di luar sekolah. Dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi dan sains data yang dapat digunakan untuk kemaslahatan. Hasil semuanya terakhir dari survei yang dilakukan oleh peserta didik yang sudah dibuat penulis, yaitu dari 5% yang tidak tahu tentang divisi data. Setelah melalui penulisan profil pelajar berkolaborasi ini, jumlahnya meningkat menjadi 96,6% peserta didik yang mengetahui dan memahami mitigasi bencana, baik itu kebakaran maupun bencana. Demikian profil pelajar berkolaborasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini nanti akan kita kirimkan untuk penilaian lomba. Pak, kok kayak sepi ya videonya? Gak ada latar belakang musik karena memang nggak boleh gitu, nggak boleh ada background musiknya. Benar-benar suara asli, yang suasana di kelas, suasana yang di aula gitu kan. Makanya perekamannya juga alhamdulillah sudah dibantu. Ini untuk yang anak-anak kita libatkan sebagai kameramen ada dua ya. Yang pertama tadi Wafi, Wafi. Itu ada Wafi yang pertama Wafi. Kemudian kameramen yang kedua tadi ada Tegar. Kita libatkan semua anak-anak memang karena ini adalah P5 jadi proyek yang bisa dirasakan anak-anak juga manfaatnya dan hasilnya juga mereka bisa rasakan. Nanti yang belum mencoba lesson satu ini, Bapak Ibu, ini ternyata pas saya tanya ke orang tuanya, nanti belinya pas saja tidak tahu. Kalau beli baru harganya 25 juta. Gitu. Biasanya kalau saya Pak Sari berarti kita kalau saya 500.000 cuma 2 jam ya, sejam ya. Saya 500.000 sejam. Ini alhamdulillah orang tuanya support kita di video ini. Dari orang tua yang tahu tadi bapaknya sudah kasih tahu caranya. Nanti kita coba terbangkan ke atas. Mungkin nanti videonya akan saya tambahkan yang belum masuk video tentang pemetakan dengan menggunakan drone. Ini kan pembelajaran teknologi. Kita sering lihat ya banyak kemana-mana. Sampai ada yang ceramah ada drone aja kesel gitu kan diusir. Tapi ya ini adalah perkembangan dari teknologi. Kalau sekarang terbang ini agak jauh itu ada izinnya, nggak sembarangan. Ya apalagi masuk ke kantor-kantor atau ke gedung bertingkat, gedung protokol itu ada harus ada izinnya. Sampai ke tempat wisata pun sekarang kalau terbangkan drone harus punya izin. Nggak bisa asal lewat aja mau bikin konten misalkan gitu kan lewat video itu karena disclaimer nanti kena kita segala macam itu juga. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Hadirin terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan bukan hanya bagi anak-anak kita tapi juga Bapak Ibu guru, nama sekolah kita juga mungkin bisa dikenal lebih baik. Rencana kedepannya memang untuk evaluasi ini bukan hanya yang mau kita terapkan di sekolah kita, tapi di lingkungan sekitar kita juga bisa kita terapkan. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa undang dari kepala desa, mungkin dari cabang segala macam mengenai mitigasi bencana ini. Karena masih banyak orang-orang yang menganggap mitigasi bencana itu sepele, tapi ketika sudah terjadi bencananya baru gitu kan, baru merasakan oh ternyata pentingnya ada mitigasi itu seperti ini. Saya rasa cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ini sabirin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya kita simak ya penyampaian guru inovatif yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah SPD. Kita beri tepuk tangan dulu.
Baik, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Semangat sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam kegiatan diseminasi guru inovatif di SDS Muhammadiyah Bojonggede. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita, yaitu pembahasan kita Habibah Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para peserta diseminasi, izinkan saya dari guru kelas 4B SDS Muhammadiyah Bojonggede untuk mempresentasikan yaitu pembelajaran mengenal tentang kearifan tradisional dari daerah Jawa Barat. Mungkin pertanyaan pertama saya kepada peserta, siapa yang tahu nama topi yang saya pakai? Kira-kira apa? Udeng. Ada? Nah, ikat Sunda. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita mengenal kearifan lokal tradisional yang ada di Jawa Barat. Nah, adapun para peserta, tema yang saya ambil adalah pengembangan media engklek berdiferensiasi dengan pendekatan CRT. CRT itu adalah Culturally Responsive Teaching, bagaimana mengaitkan semua pembelajaran dalam nilai-nilai kebudayaan. Nah, boleh di next. Nah, ini sesuai dengan surat Al-Hujurat. Nah, ini pentingnya pembelajaran berdiferensiasi dan mengenal keberagaman pada ayat ke-13. Nah, ini wahai sesungguhnya manusia telah diciptakan kamu baik laki-laki dan seorang perempuan, dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi dasar membuat media ini saya menggunakan surat Al-Hujurat ayat 13. Boleh di next. Nah, baik Pak lewat. Nah, baik Ibu Bapak para peserta diseminasi, mengapa saya mengambil media engklek ini? Karena tadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ternyata 70% belum memahami kompetensi multikultural. Nah, contohnya apa? Yaitu bagaimana mengenal keberagaman budaya. Tadi yang saya sebutkan apa nih? Namanya ikat Sunda. Dan selanjutnya adalah sikap keterbukaan atau openness, dan juga ada sikap toleransi. Dan selanjutnya, mengapa saya mengambil media ini? Karena 90% peserta didik mengalami tindakan bullying. Coba di sini siapa yang pernah kena tindakan bullying? Boleh angkat tangan? Oh, tidak semua, insya di kelas saya ya. Dan selanjutnya ada 90% kesulitan dalam materi PAS mengenai fungsi bagian tumbuhan, wujud benda, serta materi Pancasila mengenai penerapan sila-sila Pancasila. Ini berdasarkan hasil ulang tadi. Dan selanjutnya 95% perlu dipahami adalah anak dari kelas 4B bergaya belajar kinestetik. Dan selanjutnya 76% peserta didik belum mengenal keberagaman budaya Sunda seperti makanan tradisional, bahasa, lagu Sunda, dan alat dan kebudayaan alat tradisional. Itu adalah salah satu dasar ataupun kondisi yang ada di kelas 4B. Boleh Pak? Nah, jadi praktik baik yang saya lakukan adalah menggunakan media permainan tradisional engklek dengan dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, dengan pendekatan CRT yaitu Culturally Responsive Teaching, dengan menerapkan juga prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita harus tahu dari ayat ke-13 itu manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, laki dan perempuan beragam. Makanya dasar inilah yang akan saya gunakan untuk melaksanakan praktik baik. Boleh di next Pak. Nah, adapun langkah dalam menyusun ini
95%-nya dari gaya belajarnya apa? Kinestetik. Berarti orangnya harus beraktivitas tuh. Nah, lanjutnya yaitu pemilihan strategi yang inovatif dan yang relevan. Yang saya ambil adalah pendekatan Shanti dengan menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, bahwa kita ini semua beragam. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan media dan bahan ajar yang menunjang pada proses ini. Dan selanjutnya saya melakukan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu langkah yang saya lakukan, yaitu ada rule-nya, ini ada peraturannya, yaitu adalah kaulinan engklek USA. USA itu aturan asli Sunda, bukan Amerika ya. Nah, kaulinan Sunda Unity dikembangkan lagu Sunda. Jadi permainan ini wajib nih nanti dimainkan. Lagu pertama harus nyanyi Sunda bersama-sama, disepakati dulu. Mau lagu Manuh Dadari, mau lagu Bubui Bulan, mau lagu apapun, wajib untuk awal permainan adalah tahu lagu Sunda dan isinya. Dan yang kedua, unggal kelompok sampai melakukan home pimpah sebelum memain. Setiap ketua kelompok melakukan bermain home pimpah dulu, karena ini adalah salah satu untuk menentukan yang majunya. Dan yang kedua, kelompok anucan melangkah sawalah ngejawab LKPD. Jadi dari 4 kelompok, 1 kelompok yang menang duluan, 3 kelompoknya mengerjakan LKPD. LKPD seperti apa? Ya, LKPD berdiferensiasi. Jadi disesuaikan yang visual, yang auditory, yang kinestetik. Dan selanjutnya pemilu melangkah nuturkan gambar suku. Biasanya kalau kita main engklek kan kendalanya harus ikut kotak, tapi ini ada langkah sukunya. Jadi kaki kiri, kaki kanan semua bergerak, bahkan tangan juga bergerak. Selanjutnya pemilu tergerak nincak orai bodas. Nah, jeng tanda penjara. Jadi sekalian di sini kalau ada orai bodas nanti dia akan ke bawah, dan kalau kena penjara dia akan ditahan, akan dilewat kelompoknya bagian kelompok lain. Dan yang selanjutnya selamat bertempur. Dan ini adalah kartu diferensiasinya. Jadi disesuaikan dengan gaya belajarnya. Nanti diacak dia mengambil jawabannya juga disesuaikan gaya belajar, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Dan selanjutnya ada modul pembelajarannya yang sudah dilaksanakan, dan juga untuk memulai ini juga kita lakukan dengan gamifikasi. Jadi setiap sebelum mulai ini dites dulu bagaimana tentang nilai-nilai kearifan lokal. Boleh di next Pak. Nah, ini salah satu LKPD-nya berdiferensiasi. Jadi luarannya berbeda-beda disesuaikan dengan gaya belajar. Boleh di next. Nah, baik ibu bapak semua, ada pun kelebihannya. Permainan tradisional ini interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, mengakomodasi gaya belajar kinestetik. Jadi kenapa saya ngambil ini banget? Karena tuntutan di kelas saya gaya belajarnya kinestetik. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kerjasama dan kompetensi sehat. Nah, tadi juga sebelum kita praktik ke sini, ada beberapa murid saya mencoba lagi nih, ternyata main ini Bu, cuma 10 menit 20 menit bisa capek. Karena tenaganya terkuras. Dan yang selanjutnya yaitu mampu mudah dimodifikasi, karena ini baru pertama, jadi bisa dikembangkan oleh guru-guru yang lain. Yang kelima, mengintegrasikan olahraga dalam pembelajaran, dan yang keenam, meningkatkan daya ingat. Boleh Pak? Nah, tantangannya, jadi media ini walaupun tadi ada kelebihan juga memiliki tantangan. Yang pertama yaitu keterbatasan ruangan, jadi membutuhkan ruangan yang luas. Nah, kalau lebih asik itu main di outdoor, namun tantangannya ketika cuaca hujan. Jadi ini sebagai salah satu tantangan dari media. Yang kedua, kemampuan guru dalam mengelola aktivitas. Nah, jadi harus perlu ada kontrolnya dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Dan yang kedua, keselamatan siswa, karena ini ada yang kesulitan, dia agak jatuh seperti itu. Dan yang ketiga adalah persiapan yang memakan waktu. Ini perlu perencanaan yang manajemen waktu. Boleh di next Pak. Nah, kesimpulannya, nah kita akan lihat dulu sebelum ke kesimpulan ini medianya. Nah, boleh dibantu Pak Radit? Pak. Nah, jadi dengan tampilan ini siswa ini juga sambil belajar nih.
Jadi dibagi 4 kelompok. Setiap kelompok ini akan berkaitan dengan materi gambar yang ada di gambar media elektris ini. Nah, yang pertama tentunya motivasi belajar. Nah, jadi ketika bermain ini bukan lihat dari kotak, tapi lihat dari suku. Jadi ini kaki kanan, kaki kiri, ini kaki ini begini, terus ini 2. Nah, nomor 5 ini tidak boleh diinjak. Kalau diinjak, kelompoknya lewat. Jadi kelompok selanjutnya langsung loncat ke sini, ke sini, ke sini. Baru nanti kalau sudah gacuannya sampai di angka 10, nanti semuanya bernyanyi bersama lagu Sunda. Itu untuk merayakan keberhasilan satu kelompok bahwa dia sudah berhasil sampai 10. Lumayan ini mengurus energi. Nah, setelah itu ke 11, ke 12 tidak boleh. Kalau dia sengaja mengikat, satu kelompoknya ditahan melewati satu putaran dari teman kelompoknya. Jadi ditahan dulu gacuannya. Selanjutnya ke sini, baru setelah sampai di sini baru nanti peserta didik mendapatkan kuis pertanyaan. Dan kuis pertanyaannya juga kami buat menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Karena kita masih belajar di daerah Bojonggede, karena rata-rata ada juga Betawi, makanya kita juga artikan dengan bahasa Indonesia. Misalnya contoh pertanyaannya, salaku makhluk ti Gusti Nu Maha Kuasa kurang kudu leuwih percaya diri sebab lahir na rupa-rupa hayu urang nyanyikan tembang Sunda ajunan diri. Nah, kira-kira siapa yang sudah mengerti? Nah, saya bantu. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, kita harus lebih percaya diri karena kita dilahirkan dengan beragam. Dari itu maka kita nyanyikan lagu Sunda dengan judul Ajunan Diri dan Ajunan Ampun. Nah, itu. Jadi sambil belajar dulu Anda mengolah informasi tentang bahasa Sunda, baru nanti kalau memang dia belum bisa, kita artikan dengan bahasa Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik mulai terbiasa bekerja sama. Ini permainan ini dibutuhkan kesulitan karena ada 4 kelompok ini semua harus aktif, baik dari mengerjakan LKPD dan juga gamifikasi itu juga untuk menuntaskan tantangannya. Jadi semua mengalami permainan ini. Ada yang kalah, ada yang ini, perbuatan banyak sekali, dan untuk melatih kerjasama. Dan yang selanjutnya peserta didik memahami upaya pencegahan bullying. Nah, di sini ada konten-konten tentang pencegahan bullying. Bisa anaknya yang malu, visualnya hanya tulis gambar saja. Kalau misalnya ada ini dia bikin poster, tapi yang memang dia punya gaya belajar atau verbal listening kuat, dia bisa menyampaikan bagaimana pencegahan cara bullying. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran IPAS tentang fungsi tumbuhan, wujud benda, dan selanjutnya penerapan sila-sila Pancasila. Dan yang kelima, yaitu peserta didik mulai mengenal kearifan tradisional Bogor. Nah, ini salah satunya dari gambar-gambarnya. Nah, siapa yang pernah ke Boska? Sudah pernah ke Boska? Nah, ada yang bertanya itu paling sulit ini, Boska itu apa? Nah, selanjutnya siapa yang pernah kenal apa lagi nih, gedung sate? Kenapa namanya sate? Nah, selanjutnya ada juga tentang asinan dan yang lain-lain. Boleh Pak, di next dan terakhir adalah inilah video kegiatan yang kami lakukan. Mohon maaf apabila misalnya editnya masih belum bagus, insya Allah akan perbaiki. Boleh deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Anda semua, sampurasun. Sampurasun. Ya, baik Anda semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tetap semangat, Allah. Ya, baik Anda semua, kita hari ini akan belajar mengenal kebudayaan Sunda. Nah, Anda semua di sini akan dilatih bagaimana mengenal nilai-nilai kearifan dari daerah Jawa Barat atau daerah Sunda. Nah, Anda juga mengikuti tembang Sunda. Jadi sebelum bermain wajib bernyanyi lagu Sunda. Yang kedua, tunggal kelompok samene main ngelakukan komplimpa. Nah,
handbrake. Jadi sebelum nanti bermain harus melakukan mobil. Nota dulu, kelompok nu acan ngundang sawala ngejawab yaitu mengerjakan LKPD. Jadi kelompok yang maju satu, kelompok duanya menjawab LKP. Nanti kalau kelompok ini sudah mati berarti kelompok dua gantian kelompok satu mengerjakan LKP. Kira-kira bisa? Yang keempat, pamitan dalam nuturkan gambar suku, jadi ikutin gambar kakinya, mengikuti gambar kaki, dan jadi suku itu kaki. Yang kelima, pamitan itu kedang mencap arai bodas. Arai bodas sarung tanda penjara, jadi tidak boleh menginjak apa? Tanda penjara dan arai bodas ini. Kalau arai bodas berarti artinya dulu harus turun. Nah, kira-kira sampai sini sudah mengerti? Ayo semua. Itu adalah salah satu musisi Sunda yang mengeluarkan lagu tentang jam. Jam itu artinya tentang kehidupan sehari-hari. Nah, bagi anda semua, kita untuk langkah yang kedua, anda semua melakukan home pipa. Silakan yang nomor satu. Baik, selanjutnya anda semua yang bagian kelompok satu siap-siap berjalan, kelompok dua mengerjakan LKPD. Nah, LKPD ini membahas tentang materi yang akan kita diskusikan selama kelompok dua. Nah, ini proses bermainnya. Tangan dan kaki semua berbeda, pikiran juga ada hidup ketika berkendali. Jawab soalnya. Kembang boga peran penting dina katurunan. Coba jelaskan naon anu anjeun terang ngeunaan kembang sareng proses pembuahannya. Itu bahasa Sundanya. Bapak akan bacakan bahasa Indonesia. Bunga memiliki peran penting dalam tumbuhan. Coba sampaikan dengan jelas apa yang kamu ketahui tentang proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jadinya tentang sari keluar putih. Oke, kata halus. Lanjutkan. Berarti Ini terus-menerus kalau kelompoknya kerjasamanya solid, maka dia akan tuntas. Bisa sampai fotosintesis merupakan bagian penting dinamika tubuh. Coba terangkan naon atas proses fotosintesis. Kita tahu fotosintesis? Ya, fotosintesis bagian penting bagi makhluk hidup. Coba jelaskan apa yang kamu pahami tentang fotosintesis. Fotosintesis terjadinya di daun. Fotosintesis artinya proses pembuatan makanan. Guys, mantap, halus besar. Yang lagi. Sebutkan naon anjeun kalimat lokal nu aya di Loredan Jawa Barat. Sebutkan apa saja nilai kalimat lokal yang ada di Jawa Barat. Itu makanan tradisional contohnya seperti Bogor. Terus habis itu kalau baju tradisional
siapa? Depan Ya, pada ya, silakan siapa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya bagaimana? Bisa pegang pertanyaan. Ya, bisa dulu. Suka main ini? Oke, boleh terakhir nanti. Silakan deh. Waalaikumsalam. Saya suka berbagi soalnya bisa mengenal budaya Sunda, bahasa saya, Oke, kita beri tepuk hebat untuk Anda. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. sempat hebat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian para peserta hadirin destinasi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, kita sudah sampai di sesi akhir. Tensinya beda lagi sama ya. Baik, kita sudah sampai di sesi akhir. Kita yel dulu ya. Siapa kita? SD Muhammadiyah Pojok Gede. Sekolah Penggerak. Desiminasi SDS Muhammadiyah Pojok Gede. Tingkatkan pembelajaran dan menyenangkan dan luar biasa. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas SD Muhammadiyah. Ya, kita akan nyanyi lagu Mas SD Muhammadiyah oleh Pak Dedi. Kita mau